hari pembalasan itu nggak ada, neraka itu nggak ada, itu hanya khayalan manusia, itu hanya buatan manusia, cerita buatan manusia, nggak ada itu semua. Tuhan itu hanya ada di musola, atau hanya ada di masjid, atau hanya ada ketika beribadah. Tapi ketika di luar, Tuhan nggak berhak atur, nggak ada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat Allah sehingga bisa beraktivitas, bisa melakukan amal soleh, bisa melakukan ibadah dan sebagainya. Dan semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Amin. Pada hari ini kita akan bahas tentang berbagai macam pemikiran yang ada di dunia. Jadi selama sebanyak 7 miliar manusia di dunia atau bahkan mungkin lebih, ternyata hanya terdiri dari 3 pemikiran. Jadi saya ulang, sebanyak 7 miliar manusia di dunia, bahkan mungkin lebih, ternyata dalam benak mereka, dalam pemikiran mereka itu setidaknya ada 3 macam pemikiran. Pemikiran yang pertama itu adalah pemikiran yang tidak meyakini adanya pencipta atau adanya Tuhan. Maka setiap gerik-geriknya itu ditentukan oleh akalnya dia sendiri. Misal, contoh, pada suatu waktu ada seorang perempuan yang diwawancarai. Perempuan ini profesinya sebagai model, yang tubuhnya itu penuh dengan tato. Ditanyakan, Mbak kenapa kok bekerja kayak gini? Apakah Mbak nggak merasa risih ketika difoto dalam keadaan telanjang? Terus Mbak ini jawab, ngapain risih Mas? Ini kan bagian dari seni. Apanya yang risih? Kan bagian dari seni, ini bagian dari pekerjaan saya. Jadi buat apa saya risih? Terus ditanyakan lagi, terus Mbak biasanya setiap harinya ngapain? Ya kayak gini, foto, bisa kadang kalau seandainya lagi galau bisa aku dugem, habis itu bisa minum-minum, mabuk-mabuk, bisa jalan-jalan sama pacar, mohon maaf, misalkan bisa melakukan hubungan suami istri dan semacamnya. Apakah Mbak nggak merasa berdosa? Ngapain merasa berdosa Mas? Wong ini hidup saya kok, wong ini jalan hidup saya kok, apa yang merasa berdosa? Akhirat itu nggak ada, hari pembalasan itu nggak ada, neraka itu nggak ada, itu hanya khayalan manusia, itu hanya buatan manusia, cerita buatan manusia, nggak ada itu semua. Makanya mumpung sehat, mumpung masih hidup, maka nikmati aja hidup, slow aja, have fun aja gitu dengan hidup ini. Itu pemikiran yang pertama. Ada nggak pemikirannya kayak gitu? Ada. Pemikiran yang tidak meyakini adanya Tuhan, maka dia berbuat semaunya dia. Dia melabrak aturan semua. Maka pokoknya hidupnya itu yang penting senang. Kan? Ada pemikiran yang kayak gini. Yang kedua adalah pemikiran di mana mereka meyakini adanya pencipta, tapi nggak mau diatur sama pencipta. Pencipta itu sebagai pencipta, atau Tuhan itu hanya sebagai pencipta, nggak layak ngatur. Jadi Tuhan itu hanya boleh ngatur ranah ibadah, tapi kalau ranah yang lain di luar ibadah, Tuhan nggak boleh ngatur. Contoh, pada suatu waktu di tempat lokalisasi ada seorang laki-laki yang ingin membeli perempuan. Ketika dia masuk ke dalam si rumah perempuan, maka laki-laki ini tercengang karena melihat musola yang bagus. Di dalam musolanya itu ada mukena, ada sajadah, ada Al-Quran lengkap sama tasbihnya. Ketika ditanya nih ya kepada si perempuan, Mbak ini sholat? Iya loh Mas, saya kan Islam. Sholat dong, saya sholat. Biasanya kalau malam Jumat saya nggak terima tamu. Dan juga kalau Senin Kemis saya puasa. Dan sebagian harta yang saya dapatkan di pekerjaan saya juga sedekahkan kepada anak yatim. Jadi saya Islam dong Mas, saya Islam nih. Bukan orang sembarangan, saya orang yang taat. Katanya si perempuan. Terus Mbak apakah nggak merasa berdosa ketika melayani laki-laki? Apanya yang merasa berdosa Mas? Kan ini bagian dari pekerjaan. Contoh, guru bekerjanya di sekolah, pegawai bekerjanya ke kantor, petani kerjanya ke sawah, buruh bekerjanya ke pabrik. Saya kerjanya di sini. Jadi apanya yang salah? Jadi Mas, Tuhan itu hanya ngatur ketika saya ibadah. Tapi ketika di luar, maka saya kayak gini dong.
dengan keinginannya saya. Intinya kayak gitu. Maka dari sini kesimpulannya, Tuhan itu hanya ada di musola, atau hanya ada di masjid, atau hanya ada ketika beribadah. Tapi ketika di luar, Tuhan gak berhak atur. Gak ada Tuhan, gak pakai aturan Tuhan. Aturan Tuhan itu hanya dipakai ketika beribadah. Ketika beribadah, dia nutup auratnya karena merasa diawasi oleh Allah. Tapi ketika selesai ibadahnya, keluar rumah atau ke pasar, dia buka auratnya karena nggak merasa diawasi sama Allah. Allah itu nggak ada di pasar atau nggak ada di luar rumah. Ada nggak pemikirannya gini? Ada. Dan pemikiran ini akan mempengaruhi segala macam aktivitas dia. Karena segala macam aktivitas atau perbuatan ini tergantung sama pemikirannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemikiran yang meyakini bahwasanya alam semesta ini adalah ciptaannya Allah dan Allah berhak ngatur segala macam kehidupannya. Dan Allah juga akan minta pertanggungjawaban dari segala aktivitas yang kita lakukan. Itu pemikiran yang ketiga. Maka orang yang memiliki pemikiran yang ketiga ini penuh dengan kehati-hatian dalam berbuat. Karena dia merasa setiap perbuatannya ini nanti akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban. Dan dia ingin mendapatkan ridho Allah. Makanya dia selalu beribadah kepada Allah, dia selalu taat kepada Allah dimanapun dia berada. Karena setiap aktivitasnya merasa diawasi oleh Allah. Makanya dia berharap mendapatkan ridho Allah, mendapatkan balasan surga oleh Allah. Makanya dia taat beribadah, dia terikat dengan hukum-hukum Allah. Maka pemikiran yang kayak gini tentu mempengaruhi segala macam aktivitas dia. Karena segala macam aktivitas atau perbuatan manusia ini tergantung oleh pemikirannya. Lah, antum termasuk pemikiran yang mana? Kita termasuk pemikiran yang mana? Jadi semoga pemikiran kita jernih, semoga pemikiran kita itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam lindungannya, semoga hidup kita selalu diberikan keberkahan, dan semoga kelak kita bisa berjumpa dengan Allah di surganya. Amin. Gitu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.